Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu sabiatu wal wasalasuna. Utawi maqalah kaping 37. Jadi kita sudah masuk ke maqalah ke-37. Iku analiyen saking Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Annahu stune Sayyidina Ali iku kala dawuh sinten Sayyidina Ali. Salasun iku ana perkara telu. Iku yazidna nambahi ing salas fil khifdi ing dalem hafal atau apalan. Fidhni ing dalem ati. Jadi makalah ke-37 ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau menjelaskan bahwa ada 3 perkara yang dapat menambah hafalan di dalam hati. Wayat hibna lan ngilangkan salas al-balghoma ing riya. Wa huwa utawi balghom iku akhadun salah suci akhadu tabai salah sijine watak al-arba'ati kang papat. Wahya utawi arba iku al-balghom riya wadamu lan getih wasaudau lan empedu ireng wasofra'u lan empedu kuning. Jadi selain untuk menambah hafalan, itu juga bisa menghilangkan balghom atau lendir dahak. Balghom niki adalah salah satu dari 4 yang mencitrakan watak seseorang. 4 watak seseorang itu bisa dilihat dari balghom, wadamu, wasauda, dan sofro. Jadi dilihat dari riaknya, terus darahnya, dari empedunya. Tabiat artinya tabiat seseorang, karakter seseorang. Kadang memang mungkin kalau yang psikolog ya, kalau saya kurang paham. Kalau psikolog itu mungkin juga mengetahui jika tone atau warna atau karakter suara seseorang itu bisa mencirikan kepribadian seseorang. Itu mungkin ada juga di keilmuan psikolog, tapi saya tidak paham juga. Tapi kalau dilihat mungkin kalau orang yang suaranya misalnya serak, orang agak serak, terus jernih, terus seperti ini, itu bisa terlihat sampai ke kepribadiannya atau karakter pribadinya. Itu kalau di sini karena balghom atau riya yang mempengaruhi suara kita, tone suara kita itu salah satu dari 4 watak. Baik, kita kembali dari apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, yaitu salasun yazidna fil khifdi. Jadi ada 3 perkara yang dapat menambah hafalan, juga dapat menghilangkan riya. Jadi yang riya dahak. Nah, yang pertama adalah asiwaku tawi siwak. Jadi memakai siwak. Yang kedua wasomulan poso wa qiraatul Qur'ani lan maca Quran. Jadi bersiwak, berpuasa, dan membaca Al-Qur'an. Siwak niki salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Itu seperti orang gosok gigi tapi memakai kayu yang memang mendapat barokah dari Rasul, dipakai Rasul dari zaman dahulu untuk membersihkan mulut, khususnya gigi. Terus yang kedua adalah puasa. Tentu kita tahu ketika kita berpuasa itu kan kita mengurangi segala asupan, baik makanan maupun minuman. Jadi mungkin dari situ juga akhirnya simpanan-simpanan yang ada di dalam diri kita itu dipakai untuk mempertahankan kemampuan kita untuk beraktivitas. Kalau kata dokter, kata kesehatan itu cadangan makanan kita itu akan dipakai untuk kekuatan pada saat kita berpuasa, karena pada saat kita berpuasa itu kita tidak memperoleh asupan nutrisi seperti hari-hari biasa. Makanya untuk tetap kita beraktivitas itu diambilkan dari cadangan-cadangan energi yang ada pada tubuh kita. Mungkin misalnya bisa dari lemak ataupun dari mana, mungkin dari salah satunya balghom itu. Akhirnya dengan
berpuasa balgom kita itu berkurang, termasuk juga bisa mendapat daya ingat. Terus yang terakhir qiraatul Quran, jadi membaca Al-Quran. Orang terbiasa membaca mestinya memang secara, karena segala sumber ilmu itu dari Al-Quran aslinya. Segala sumber ilmu itu kan tingkatnya ilmu itu kan Al-Quran, hadis, terus yang lain-lain itu termasuk kias dan lain-lain itu. Jadi sumbernya itu dari Al-Quran. Jadi ketika kita terus menerus membaca Al-Quran itu, kita akan terbiasa dengan keilmuan. Meskipun kita mungkin tidak paham artinya, tapi ketika kita terus membaca Al-Quran itu akan memberikan manfaat, mendapat barokah dari Al-Quran itu. Akhirnya dapat menambah daya ingat kita, karena kita terus membaca. Orang yang terbiasa membaca itu kan juga dapat menambah wawasan. Mungkin seperti itu untuk makalah ke 37. Jadi saya ulangi, makalah ke-37 ini disampaikan oleh Sayyidina Ali, di mana beliau menjelaskan ada 3 perkara yang dapat menambah kemampuan hafalan, khususnya hafalan di dalam hati, dan juga dapat menghilangkan riya atau dahak. Yang pertama itu adalah bersiwak, yang kedua puasa, dan yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Mungkin itu untuk makalah ke-37. Intaha wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.